Baik, terima kasih. Menurut saya penilaian afektif itu melibatkan emosional, melibatkan subjektivitas, melibatkan rasa. Karena penilaian afektif itu berkaitan dengan sikap dari siswa tersebut, minat dari siswa tersebut, ya, turunannya kedisiplinan, kejujuran, kerapihan, bagaimana kesehariannya dia di dalam kelas, bertutur kata, berperilaku. Nah, inilah yang dinamakan penilaian afektif dan melibatkan banyak sekali cara-cara untuk memotret keseluruhan afektif anak-anak. Kita sampaikan bahwa penilaian afektif itu berkaitan dengan kedisiplinan, kejujuran, ya, kemudian tanggung jawab, yang nantinya muaranya itu mengarah ke menilai karakter kepribadian murid, ya, kepribadian siswa. Nah, beberapa kendala yang saya hadapi selama ini, yang pertama adalah kaitannya dengan begitu banyaknya indikator yang harus kita susun berkaitan dengan indikator-indikator menilai kejujuran, kedisiplinannya, bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana. Nah, ini sangat rumit sekali. Sedangkan Bapak Ibu guru sudah disibukkan dengan penilaian kognitifnya, membuat soal dan lain sebagainya. Yang kedua, penilaian afektif ini dilakukannya itu tidak hanya oleh satu mata, tetapi harus direkam oleh lebih dari satu mata. Karena apa? Nanti berkaitannya dengan hubungan emosional oleh si penilai tersebut, guru tersebut. Bagaimana guru tersebut mengkondisikan suasana hatinya, kemudian apakah ada pernah konflik dengan murid tersebut. Karena berkaitannya dengan emosional, menilai kesopanan, menilai tanggung jawab anak-anak. Nah, ini perlu adanya keseimbangan. Kita butuh teman, butuh rekanan, observer untuk membantu penilaian afektif ini. Jadi tidak hanya dari satu sumber. Karena nantinya penilaian afektif ini mewarnanya tadi kembali lagi ke karakter anak. Kita tidak bisa sembarangan untuk mengejas, memberikan nilai karakter kepada anak yang terkadang itu terbawa emosional, terbawa situasi. Nah, inilah kendala-kendala yang kami hadapi dalam penilaian afektif. Penilaian afektif atau sikap ini sangat berkaitan dengan kehidupan anak-anak sehari-hari di kelas, ya, khususnya, ya. Hal yang saya lakukan pertama adalah saya buat indikator, suatu instrumen untuk penilaian afektif diri sendiri, atau kita sebutkan namanya self assessment. Jadi kami berikan format melalui Google Form yang kita buatkan indikator tentang kejujurannya bagaimana, kita turunkan kedisiplinannya bagaimana, mereka akan mengisi. Nah, setelah mereka mengisi dengan skala Likert, ya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dengan mengimbangkan hasil dari pengamatan kami sebagai guru. Nah, dari kedua penilaian itu nanti kita akan dapat keseimbangan antara penilaian anak, self assessment, dengan penilaian guru. Nah, ini berharap untuk lebih objektif, untuk menghindarkan dari yang namanya tadi, ya, adanya emosional. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk apakah sering dilakukan atau tidak, penilaian afektif ini kan masuk ke dalam rapot, ya. Kalau di tempat kami sudah ada indikator di rapot secara online. Nah, sudah ada indikatornya, kedisiplinan seperti apa, kejujuran seperti apa. Nah, ini kami selalu lakukan penilaian ini. Bagaimana cara melakukannya di setiap tatap muka. Nah, di setiap tatap muka kita sampaikan. Jadi setiap tatap muka kita nilai, guru menilai. Nah, nanti di setiap KD kita akan berikan Google Form berkaitan dengan self assessment.